Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah bagi sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Kalki. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Setelah negara India merdeka, beberapa kerajaan di sekitar India masuk ke dalam kesatuan negara India. Namun, beberapa penolakan muncul dan nizam yang menolak memerintahkan Razaks untuk menghancurkan beberapa kerajaan Hindu, kuil serta harta bendanya. Raja Balakishan Rao adalah salah satu raja yang memimpin di kerajaan Kolhapur dan memiliki seorang menteri yang sangat ia percaya bernama Raja Ratman. Namun Narsapa seorang menteri lain yang sangat mengincar tahta. Saat raja berada di kuil Raja Ratman, bekerja sama dengan Narsapa menghancurkan kuil dan membunuh raja di dalam perkelahian itu. Hingga Narsapa mencalonkan diri menjadi pemimpin di Kolhapur. Namun Raja Ratman yang tahu rencana Narsapa membujuk Ratu Ramachandra Rama untuk menjadi tandingan Narsapa dalam pemilihan pemimpin di Kolhapur. Hingga Ratu Ramachandra Rama berhasil memenangkannya. Narsapa yang marah menggunakan Perumdulu putra dari Raja Ratman untuk menjadi tameng dalam menghancurkan Ratu Ramachandra Rama dan juga kekuasaannya. Hingga Perumdulu berhasil melakukan korupsi besar-besaran dan membakar hangus istana. Setelah kerajaan hancur, Narsapa naik sebagai pemimpin dan Perumdulu tunduk sebagai kaki tangannya selama 30 tahun. Namun lama-kelamaan mereka terpecah dan saling bermusuhan. Semua cerita tentang kerajaan Ratu Ramachandra Rama itu didengarkan oleh Devata, seorang jurnalis yang berasal dari Hyderabad yang ditugaskan mencari berita tentang Narsapa dan mengorek informasi tentang permusuhan Narsapa dengan Perumalu yang mengakibatkan Kolhapur menjadi kota terbelakang karena selalu terlibat perkelahian di antara kubu tersebut. Saat Data panggilan akrab Devadatta tengah mendengarkan cerita dari seorang warga sambil menikmati sebuah pertunjukan teater, tiba-tiba keadaan kembali mencekam karena terjadi sebuah kebakaran dan ledakan-ledakan kecil di sekitar tempat pertunjukan tersebut. Data buru-buru mengambil semua gambar-gambar untuk dijadikan bahan beritanya. Dan warga semuanya terkejut ketika melihat sebuah pohon yang terbakar, terdapat beberapa tubuh manusia yang tewas tergantung dan terbakar hangus. Desas-desus warga menyebutkan bahwa salah satu korban pembakaran tubuh itu adalah Sekar Babu, adik dari Narsapa yang suka menolak kejahatan yang dilakukan oleh Narsapa. Hingga ia lebih disukai rakyat daripada Narsapa yang kejahatannya sangat di luar batas. Hingga kerusuhan besar pun terjadi di antara pihak Narsapa dengan Perumalu karena kematian Sekar Babu. Data dengan berani malah mengambil semua gambar-gambar para anak buah dua kelompok gangster tersebut. Namun ketakutan pun menyergap Data yang ingin mengakhiri penyelidikannya
karena melihat semua anak buah keduanya sangat kejam. Ia pun bergegas mengambil kopernya dan memasukkan semua bajunya serta berniat meninggalkan hotel tempat dia menginap. Namun seorang pelayan hotel mengatakan kalau tidak ada bus di malam hari dan akan datang keesokan harinya. Hingga ia pun membatalkan niatnya. Malah ia mendapat kabar akan ada polisi IPS baru yang akan menyelidiki kematian Sekar Babu dan akan mendamaikan Kolhapur hingga ia sedikit tenang kembali ke kamarnya. Kalki adalah polisi IPS yang dijanjikan akan menyelidiki kematian Sekar Babu. Berani melintas begitu saja di antara kerumunan penduduk yang tengah mendengar Narsapa berbicara di atas panggung. Sementara kekejaman Narsapa pun kian menjadi setelah Perumalu hilang tidak ditemukan. Ia menahan calon pengantin wanita yang baru saja melangsungkan pernikahan di kuil dan memperkosanya di kamarnya, lalu mengancam semua anggota keluarga pengantin wanita itu untuk tetap tutup mulut. Kalki pun datang ke kediaman Narsapa saat ia telah membebaskan pengantin wanita yang langsung dibawa oleh keluarganya. Narsapa meminta Kalki untuk meninggalkan Kolhapur. Namun bukan takut, Kalki malah menantang Narsapa akan menghancurkannya. Kalki pun pergi dari kediaman Narsapa setelah membungkam mulut sombong Narsapa. Kalki pun mengorek informasi tentang Sekar Babu dan semua yang Datta ketahui. Mendengar hal itu, Datta dengan senang hati memberikan semua informasi yang ia ketahui pada orang yang tepat dan ia yakini nyawanya pun akan dilindungi. Datta menceritakan Sekar Babu yang bersama teman-temannya tengah menikmati perayaan keagamaan. Namun di tengah keramaian itu tidak ada yang menyadari seorang pemanah tengah mempersiapkan panah beracunnya untuk membunuh Sekar Babu. Pemanah yang lengkap menggunakan penutup wajah tersebut pun menarik busur panahnya. Namun sayang sasarannya meleset tidak mengenai Sekar Babu, melainkan mengenai Aji, salah satu teman Sekar Babu, hingga Aji mengeluarkan busa dari mulutnya. Semua anak buah Sekar Babu berhasil menangkap pelaku dan ketika mereka bersiap membunuh si pelaku, Sekar Babu meminta anak buahnya membawa pelaku ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman. Hingga semua warga yang melihat kejadian itu merasa kagum, karena Sekar Babu memiliki sifat yang berbeda dari Narsapa, kakaknya yang kejam. Mendengar cerita dari Datta, Kalki merasa bingung karena tidak ada laporan dari Yadagiri, asistennya tentang masalah ini. Kalki mengangguk, mengerti dan ia berjanji akan mengajak Datta dalam penyelidikannya. Kalki dan Datta pun mulai melakukan penyelidikannya. Mula-mula mereka mendatangi sebuah tempat yang menurut informasi merupakan tempat Aji dirawat hingga ia sembuh dari panah beracun tersebut. Sang tabib yang dimintai keterangan Kalki mengiyakan dan mengatakan racun yang masuk ke tubuh Aji adalah racun ular Nagulakona yang sangat berbahaya dari wilayah terpencil. Mereka pun bergegas mendatangi wilayah terpencil tersebut. Namun, baik Datta dan Kalki merasa terkejut karena melihat desanya telah hangus terbakar. Kalki dan Datta pun mengikuti langkah mereka sendiri, memperhatikan setiap benda yang mereka temui. Kalki yang menemukan beberapa tengkorak manusia, begitupun dengan Datta, mereka beranggapan kampung tersebut telah menjadi tempat pembantaian massal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara sangat kejam. Namun tanpa mereka sadari, segala gerak-gerik mereka dipantau oleh pemuda bertopeng dari atas pohon sampai Kalki dan Datta meninggalkan tempat tersebut. Kalki dan Datta mendapatkan informasi. Dulu semasa hidupnya, Sekar Babu dekat dengan wanita muslim bernama Asima. Setelah mendapatkan alamat Asima, Kalki dan Datta mendatangi ke alamat yang mereka dapatkan. Namun di sana mereka tidak menemui Asima dan hanya bertemu dengan ayah Nasima, bernama Kabir Khan. Ia pun menjelaskan awal mula kedekatan putrinya dengan Sekar Babu. Asima yang ingin memulai bisnis penyewaan kapal hingga membuat transportasi dari Kolhapur ke wilayah Sri Salam lebih mudah dan lebih cepat, karena daerah Kolhapur yang sebagian besar dikelilingi sungai-sungai besar. Namun karena Asima adalah seorang muslim, banyak yang menentangnya. Berbeda dengan Sekar Babu yang dengan tangan terbuka menerima kerjasama yang ditawarkan oleh Asima.
మీకే సాయం కావాలని నన్ను అడుగురి. Hingga impian Asima pun terwujud. Ia melepaskan 3 kapal pengangkut penumpang dengan muatan masing-masing kapal mencapai 60 penumpang. Penduduk pun bahagia dan senang mendapatkan fasilitas yang mempermudah mereka dan bisa menarik wisatawan asing untuk singgah di Kuala Lumpur. Namun bencana datang, satu kapal bermuatan penuh 60 penumpang tidak pernah sampai ke Sri Salam. Semua penumpang ditemukan dalam keadaan tewas dan mengambang di aliran sungai terpencil Kuala Lumpur. Hingga Asima merasa putus asa karena semua warga menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang terjadi dan Kabir Khan pun membawa putrinya pindah dari Kuala Lumpur setelah menjalani beberapa sidang di pengadilan. Mereka mengalami sidang untuk mendapatkan keadilan dan sejak saat itu Asima sama sekali tidak pernah lagi ditemui atau menemui Sekar Babu. Kabir Khan pun menyebutkan nama Raja Ratman yang pernah menjadi saksi dalam persidangan Asima. Setelah mendapatkan beberapa informasi tentang Raja Ratman, Kalki dan Data kembali berniat meneruskan penyelidikan mereka. Namun, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Dr. Padma yang mobilnya mengalami kerusakan, hingga mau tidak mau Kalki memberikan tumpangan pada dokter cantik tersebut. Data yang memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan Kalki segera memberondongnya dengan beberapa pertanyaan tentang Dr. Padma. Hingga mau tidak mau Kalki menceritakan sedikit masa lalunya kepada Data. Dulu Kalki pernah bekerja dengan CRPF, mendapat tugas di Kulu Manali dan mendapatkan perintah untuk mengawal duta negara Cina yang tengah mengalami sakit parah. Ia segera memimpin pasukannya, menandu dan meninggalkan mobil mereka karena jalan terjal tidak mungkin bisa dilewati mobil-mobil mereka. Ia membawa duta negara Cina tersebut menemui Dr. Padma, yang kali itu juga tengah bertugas. Dalam keadaan genting, Dr. Padma langsung mengambil keputusan penting untuk menyelamatkan jiwa sang pasien tersebut. Namun kepala prajurit duta Cina tersebut malah menodongkan pistolnya ke arah Padma dan memintanya menunggu kiriman dokter dari negaranya. Namun Padma menjelaskan jika menunggu lagi maka pasien bisa tidak tertolong. Hingga Kalki yang mendengar hal tersebut menodongkan kembali pistolnya ke arah kepala prajurit Cina tersebut. Hingga pimpinan Kalki datang dan memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak mengikuti kemarahan. Namun, tanpa diduga Kalki malah menodongkan pistolnya ke arah duta Cina tersebut. Hingga prajurit Cina pun mengalah dan membiarkan Dr. Padma melakukan tugasnya dengan baik hingga pasien tersebut akhirnya melewati masa kritisnya dan membuat lega seluruh yang ada di tenda tersebut. Sejak kejadian itu, hubungan Kalki dan Padma menjadi dekat dan berniat membawa hubungan mereka ke arah pernikahan. Namun Kalki kembali dipindah tugaskan di Vikarabat. Begitupun dengan Padma yang kembali ke asalnya, Macha Takata. Padma meminta Kalki untuk bisa menemui ayahnya dan juga melamarnya. Namun, belum selesai cerita hubungan Kalki dengan Padma, tujuan Kalki dan Data telah sampai. Mereka berhasil menemui Raja Ratman, yang kini menjadi pendeta dan menemukan Perumalu yang ternyata adalah putranya yang telah mengkhianatinya. Kalki langsung mengikat tangan Perumalu dan Raja Ratman serta berniat membawa mereka ke kantor polisi di Kolakur. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa peluru yang dimuntahkan beberapa senjata api dari orang-orang yang menggunakan topeng. Mereka juga dihujani beberapa ranjau darat hingga ledakan demi ledakan terus mendatangi mereka. Raja Ratman yang melihat seorang ingin menyerang Kalki dengan cepat, ia memasang badannya hingga ia pun terkena beberapa peluru. Serangan demi serangan yang dilancarkan semakin menjadi-jadi. Melihat Raja Ratman tewas, Kalki segera merebut kapak dari mereka dan menebaskan ke arah musuh-musuhnya dengan cepat.
Setelah selesai menghabisi mereka, Kalki bersama Data membuka penutup wajah penyerang tersebut dan mereka sangat terkejut karena beberapa penyerang tersebut adalah orang-orang di sekitar Kalki dan juga Data. Mereka langsung mengkremasi tubuh Raja Ratman dan membawa Rangga, salah satu anak buah Nasapa yang masih bisa selamat. Narsapa yang mendapat laporan kegagalan anak buahnya menghancurkan Kalki menjadi marah dan kembali menyusun rencana untuk menghancurkan Kalki. Sedangkan Kalki yang berhasil membawa Perumalu dan Rangga dengan selamat, ia meminta Padma merawat Rangga sedang Perumalu ikut bersamanya ke rumah dinas Kalki. Di rumah Kalki, Perumalu terus meracau mengungkapkan kekesalan dan dendamnya kepada Narsapa yang telah 30 tahun ia abdikan dirinya. Hingga saat Perumalu tertidur, ia menjadi incaran seorang yang berhasil masuk ke kamar Perumalu. Namun Kalki bisa menyelamatkan Perumalu di saat yang tepat dan membawa pelaku ke ruangan lain. Pelaku yang diikat oleh Data didudukan bersama di sebuah ruangan untuk dimintai beberapa keterangan. Seseorang yang mencoba membunuh Perumalu yang mengaku bernama Suri dan mengaku ingin sekali membunuh Perumalu karena ia bersama Narsapa telah menghabisi desanya. Memperkosa semua wanita yang ada di desa tersebut, kemudian membunuhnya begitu saja, serta membantai habis para lelaki desa dan menenggelamkan mereka di dalam kubangan air yang ada di desa mereka. Sambil menangis, ia mengatakan Narsapa dan Perumalu sangat kejam. Suri juga mengakui ia adalah pemanah beracun yang berniat membunuh Sekar Babu karena ia ingin menghancurkan Narsapa melalui adiknya Sekar Babu. Setelah mendengarkan semua penjelasan yang diberikan oleh Suri, Kalki meminta supir pribadinya mengantarkan Suri ke kamar tamu dan membuat perlindungan kepadanya, karena ia bisa menjadi bukti kejahatan Narsapa dan Perumalu nanti ketika di persidangan. Keesokan harinya Data melaporkan pada Kalki kalau Perumalu telah melarikan diri. Maka dengan cepat ia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Perumalu di seluruh kota Kolhakur. Kalki pun menggunakan baju seragam polisinya dan membawa beberapa anak buahnya menuju kediaman Narsapa yang tengah tertidur pulas. Kalki membuka paksa pintu rumah Narsapa hingga ia terkejut dan terbangun. Ia yang melihat beberapa polisi berhasil masuk ke rumahnya, segera keluar dari kamar dan berencana memanggil semua anak buahnya. Namun, ia sangat terkejut mendapati semua anak buahnya tertidur pulas, dan tidak ada satupun yang bangun saat ia coba sadarkan. Hingga Kalki pun datang dan langsung memberikan surat perintah penangkapan Narsapa. Dengan cepat Narsapa menodongkan pistol miliknya ke hadapan Kalki. Tapi Kalki tersenyum lebar karena ia telah bekerja sama dengan seorang gadis yang Narsapa culik untuk diperkosa, untuk mengambil semua peluru yang ada di pistol Narsapa. Ia juga yang telah memberikan obat tidur dan mencampurnya pada makanan yang dimakan oleh semua anak buah Narsapa, hingga mereka semua tertidur dan tidak mendengar suara gaduh apapun. Mau tidak mau Narsapa ikut bersama Kalki dan pasukan polisinya. Namun di tengah perjalanan mereka dihalangi oleh beberapa domba hingga Narsapa pun membuat alasan ingin buang air kecil. Kalki pun mengizinkannya dan tetap mengawasinya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh orang tak dikenal hingga mereka pun bersembunyi di balik mobil. Kalki pun melihat pelaku yang tengah menembak berada di atas pohon adalah Perumalu. Namun belum sempat Kalki menarik Narsapa ke mobil, beberapa peluru telah ditembakkan Perumalu tepat di tubuh Narsapa hingga ia tewas. Kalki pun menembaki Perumalu hingga ia jatuh dan tewas berdampingan dengan Narsapa. Tapi, lengan Kalki kembali mendapat cedera hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Padma yang mengetahui Kalki dirawat di rumah sakit langsung berniat menemuinya dengan ditemani oleh Data. Namun mereka terkejut ketika melihat Kalki tengah bersama Asima hingga membuat Padma mengurungkan niatnya. Asima pun mengejar Padma dan mencoba menjelaskan kebenaran yang terjadi di antara dirinya dan juga Kalki. Di balkon rumah sakit, Asima mulai menceritakan kebenaran yang selama ini ia pendam. Saat itu, Asima yang mengetahui kapal yang membawa 60 penumpang tenggelam dan mengakibatkan semua penumpangnya tewas. Ia menemui Sekar Babu dan meminta pendapatnya untuk memecahkan persoalan itu. Namun tanpa diduga Asima, perubahan sikap Sekar Babu pun mulai nampak,
hingga membuat Asima mencurigainya. Namun, karena ia takut membahayakan dirinya, ia izin meninggalkan tempat itu. Namun Sekar Babu malah melempar bagian belakang kepala Asima menggunakan botol kosong, hingga membuat ia pingsan. Saat ia siuman, ia melihat sisi buruk Sekar Babu yang mengatakan bahwa ia adalah dalang pembunuhan 60 penumpang kapal Asima demi menyelamatkan penyelundupan cendana merah miliknya yang merupakan bisnis besar baginya. Ia sengaja menghancurkan bisnis Asima agar bisa tetap menjalankan bisnis haramnya. Ia kemudian menarik tubuh Asima dan berniat membakarnya hidup-hidup. Hingga di saat yang tepat datanglah Kalki, yang langsung menghajar mereka dan melempari mereka dengan botol-botol kosong yang berserak hingga mereka ketakutan, dan kemudian menghindari kemarahan Kalki. Namun Kalki yang marah menarik tubuh mereka satu persatu menggunakan rantai yang telah terbakar panas dan menghantam tubuh mereka satu persatu di pohon yang seharusnya Sekar Babu menggantung Asima. Hingga korek milik Sekar Babu pun terjatuh dan memancing api di sekitar pohon yang telah ia siram dengan bensin sebelumnya. Sekar Babu pun tewas terbakar bersama anak buahnya yang dilakukan sendiri oleh Kalki untuk melindungi Asima. Padma terkejut dan menangis mendengar semua cerita Asima. Begitupun dengan Datta yang tanpa mereka sadari mendengarkan semua cerita Asima. Datta pun berlari meninggalkan Padma dan juga Asima. Ia menuju ruangan Kalki dan melihat atasan Kalki tengah berbincang dengan Kalki. Ia pun menuju telepon umum dan berniat memberitahu kantor beritanya tentang apa yang telah ia dengar. Namun, saat ia tengah melakukan percakapan di telepon, ia melihat seorang Ratu Rama Chandra Rama di sebelahnya. Ia pun meninggalkan telepon umum tersebut dan mengejar Ratu Rama Chandra Rama. Semua orang yang mengenalnya menundukkan wajah menunjukkan rasa hormatnya. Lagi-lagi Datta terkejut ketika melihat Ratu Rama Chandra Rama mendatangi ruangan Kalki dan mendengar Kalki menyebut Ratu dengan sebutan ibu. Ia pun mengingat semua yang telah ia lalui bersama Kalki dan ia menarik kesimpulan bahwa Kalki adalah putra mahkota yang melindungi kembali Kolakur dari tangan Narsapa dan Perumalu tanpa menunjukkan jati dirinya. Dan Datta pun tak ada niatan untuk menyebarkan siapa pembunuh Sekar Babu sebenarnya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Kalki. Kekuasaan memang seringkali membutakan mata hati orang-orang yang serakah. Namun kebenaran akan selalu dapat mengalahkan kejahatan. Kalki yang merupakan putra mahkota akhirnya mampu membunuh orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya dan juga keluarganya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.